Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya presentasi Senior Living oleh Bapak Herman Quick, CEO dan Owner Rukun Senior Living, dan Bapak Benjamin Cas, Presiden Director Living Well Seniors Communities. Tapi sebelumnya akan ada pengantar terlebih dahulu oleh Wakil Ketua Umum DPP RI Bidang Senior Living dan Properti Khusus, Bapak Beiko Handoyo. Kami persilahkan. Selamat siang rekan-rekan RE yang saya hormati, sudah lama tidak jumpa. Bapak Ibu yang berbahagia, ya pada hari ini saya mendapat kesempatan yang sangat baik untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, di mana saya sendiri duduk sebagai pengurus RE di bidang senior living. Mungkin banyak yang bertanya, apa itu senior living dan kenapa? Ya, tahun 2019 pada saat pembentukan pembentukan pengurus baru RE di pusat, atas izin Pak Toto Lusida, ya kita membentuk bidang senior living ini untuk menyambut silver economy Indonesia. Ya, kami melihat RE sebagai garda terdepan properti, mestinya bisa mengambil kesempatan itu. Lalu di dalam kepengurusan, saya juga mengajak Asosiasi Senior Living Indonesia. Kenapa harus Asosiasi Senior Living Indonesia? Karena Asosiasi Senior Living Indonesia adalah juga organisasi asosiasi terdepan ya di dalam penyediaan hunian dan juga layanan bagi warga senior. Mungkin masih banyak yang belum mengerti apa sih itu senior living. Ya. Jadi pada hari ini tentu saya mengajak pakarnya, saya mengundang Pak Herman Quick sebagai Ketua Umum Asosiasi Senior Living Indonesia. Beliau juga adalah CEO dan owner dari Rukun Senior Living yang ada di Sentul. Dan saya juga mengundang Mr. Benjamin Cas, beliau adalah CEO dan co-founder Living Well Australia. Kebetulan beliau itu ada kerjasama dengan kami di salah satu proyek perumahan kami yang paling tua, ya, yang sudah 40 tahun. Bapak bisa bayangkan saat ini penghuni rumah kami yang berjumlah lebih dari 10.000 kakak itu mungkin dapat saya katakan 20% lebih itu sudah berusia lanjut. Ya. Sesuatu hal yang kita kadang terlewat dalam benak. Maka itu pada hari ini dalam kesempatan berbahagia, kami ingin rekan kami dua ini untuk memaparkan, pertama dari Pak Herman Quick memaparkan secara umum pemahaman dan apa yang sudah dilakukan oleh Asosiasi Senior Living Indonesia supaya Bapak Ibu sekaligus mendapatkan sebuah insight bagaimana kita mengambil peran sebagai pelaku properti. Dan pada sesi kedua nanti Saudara Benjamin akan memberikan contoh kasus kerjasama kami, yaitu sebuah sarana senior club di perumahan kami. Baik, tanpa berlama-lama, saya langsung mengundang ke atas panggung Pak Herman Quick. Silakan Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada DPD DKI atas waktunya dan kesempatannya untuk memperkenalkan sedikit mengenai senior living. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Herman Quick sebagai Ketua Asosiasi Senior Living Indonesia, juga mewakili Rukun Senior Living di Sentul. Jadi hari ini ingin memperkenalkan istilah senior living itu apa sebetulnya. Jadi senior living itu mewakili sebuah industri di bidang penyediaan produk dan layanan terkait kehidupan sehari-hari warga usia lanjut atau kita sebut senior. Jadi salah satu fokus utamanya adalah terkait tentunya sarana hunian dan kegiatan, di mana kebutuhan khusus gaya hidup senior itu bisa terpenuhi. Jadi sama dengan demografi segmen lainnya tentunya ada family, ada milenial yang mungkin kebutuhan huniannya atau fasilitas di sekitarnya itu tertentu, demikian juga untuk warga senior.
Nah, disitulah kaitan yang penting antara Asosiasi Senior Living Indonesia atau industri senior living dengan property development. Nah, secara umum ragam produk dan layanan yang disediakan antara lain ini adalah sebuah senior village. Jadi senior village itu adalah kompleks perumahan mandiri, bentuknya bisa cluster yang landed home cluster ataupun susun. Bisa bentuknya seperti kita sebut senior living residence, yaitu hunian bersama. Bentuknya bisa seperti hotel atau seperti kos-kosan ataupun rumah besar di mana senior itu hidup bersama. Dan juga ada yang disebut nursing home, yaitu di mana tersedia rawatan, jasa perawatan jika dibutuhkan. Nah, selain bentuk hunian, juga tersedia senior club, yaitu fasilitas di mana senior itu bisa datang untuk berkegiatan dan berkumpul dan bersosialisasi bersama. Nah, selain jenis sarana hunian dan kegiatan yang fisik, di dalam industri senior living juga hal yang besar adalah kita sebut layanan home care, yaitu penyediaan pendampingan di rumah senior. Oke. Nah, mengapa segmen senior itu penting dan kami usung di sini? Karena pada saat ini 11% dari populasi Indonesia sudah memasuki usia senior, yaitu sekitar 29 juta orang. Dan secara definisi itu memberikan definisi bahwa Indonesia sudah memasuki negara yang menua, yaitu aging population. Dan tren ini akan terus meningkat, sehingga mencapai 20% dari populasi di tahun 2045. Dan seperti kita ketahui bahwa dengan bertambahnya usia, di usia senior itu akan timbul aneka kebutuhan yang perlu disediakan, dilayani, karena ada misalnya bisa penurunan fisik, kondisi mental, atau penurunan dari sisi interaksi sosial maupun timbulnya kondisi kesehatan yang terganggu. Sehingga suatu ketika seorang senior itu akan perlu bergantung kepada orang lain untuk mendukung kehidupannya sehari-hari. Itu bisa oleh keluarganya sendiri, tentu oleh profesional. Nah, meskipun secara budaya di Indonesia memang kita mengharapkan bahwa anak dan keluarga yang mengurus atau membantu orang tuanya. Tetapi memang kenyataan realita di zaman modern sekarang, hal itu tidak selalu bisa terjadi. Dengan satu dan lain hal, apakah anaknya tinggal di luar kota, terpisah dengan orang tuanya, atau kesibukan kerja sehari-hari, sehingga senior itu suatu ketika akan ada yang perlu bisa tinggal sendiri, atau bisa paling tidak beraktivitas secara mandiri tanpa bantuan dari keluarganya. Nah, jadi kualitas hidup seorang senior itu tidak hanya ditentukan oleh tersedianya layanan kesehatan atau hunian yang memadai atau layak, tetapi juga faktor yang sangat penting terhadap kualitas hidup seseorang adalah interaksi sosial, kebahagiaan sehari-hari. Jadi memiliki kedekatan dengan orang lain, mempunyai teman-teman sebaya, bisa berkumpul, mempunyai aktivitas yang bermakna setiap harinya. Itu adalah faktor yang cukup penting di usia senior, apalagi kalau kita masih usia produktif, sehari-hari bekerja, bersosialisasi, tidak memikirkan bahwa perlu secara khusus mencari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan orang. Tapi di usia senior yang sudah pensiun, itu hal yang amat penting. Nah, untuk lebih jelasnya, kami memperkenalkan juga Rukun Senior Living, sebuah sarana fasilitas kawasan hunian yang kami telah ciptakan di Sentul. Sebagai operator dan pengelola, Rukun bertujuan untuk menyajikan solusi yang terintegrasi untuk menunjang kualitas hidup orang senior, untuk agar dapat menikmati kehidupan yang aktif, mandiri, dan produktif. Nah, di Rukun kami melayani semua segmen di usia senior. Jadi bagi di industri kami, segmen senior itu juga pun terbagi. Yang pertama adalah yang kita sebut independen, jadi mandiri, masih dapat gaya hidup dengan tanpa perlu asistensi apapun. Ada yang disebut assisted living, yaitu kehidupan yang
dengan asistensi. Jadi sudah membutuhkan bantuan, bisa ringan atau tinggi, tetapi sudah tidak hidup mandiri sama sekali. Kemudian dementia support. Jadi dengan bertambahnya usia bisa terjadi dua jenis penurunan antara lain. Satu adalah penurunan kognitif. Mungkin Bapak Ibu kalau tidak familiar dengan demensia tahu istilah pikun ya. Jadi sudah pikun gitu. Nah, itu adalah kondisi penurunan kognitif yang bisa terjadi dan itu membutuhkan jenis hunian dan layanan tertentu. Atau bisa juga terjadi penurunan fisik, apakah kena stroke atau kondisi penyakit lainnya yang menyebabkan membutuhkan layanan dukungan secara fisik yang lebih. Itu kami sebut nursing care. Nah, jadi di lokasi kami di Sentul, kami telah menciptakan kawasan hunian senior yang terpadu dengan menyediakan 3 jenis sarana untuk memenuhi setiap segmen senior tersebut. Yang pertama kami sebut The Villas, yaitu dengan model senior village. Itu klaster perumahan, jika Bapak Ibu datang, tampaknya seperti perumahan pada umumnya. Rumahnya pun dibeli, tetapi kami didesain dengan kondisi ramah senior dan dikhususkan untuk hunian sebagai senior. Yang berikutnya sarana kita sebut rukun senior resort di gedung yang tampilnya seperti resort hotel untuk senior yang mandiri ataupun sudah mulai membutuhkan asistensi. Dan sarana ketiga adalah rukun senior care yang masuk kategori nursing home. Fokus kami terutama pada yang demensia, tetapi juga jika timbul kebutuhan untuk asistensi tinggi pun kami melayani itu. Nah, jadi senior village, The Villas, beberapa contoh. Jadi konsepnya itu tadi, klaster perumahan yang kami jual, tetapi memang diperuntukkan untuk usia 50 tahun ke atas sebagai kriteria kami. Jadi desain rumahnya kita bikin ramah senior, kita sebutnya ya, jadi dengan ragam fitur yang sudah kita desain agar kesehariannya itu lebih nyaman dan mudah untuk usia senior. Antara lain layanan yang sudah include adalah layanan emergency call 24 jam, jadi misalnya dia ada kebutuhan, dia bisa panggil bukan hanya satpam ya, kalau di klaster biasa mungkin yang datang satpam, ini kondisinya misalnya dia jatuh minta tolong, yang bisa datang adalah perawat, bila perlu eskalasi bisa dibantu larikan ke rumah sakit seperti itu. Dan juga sarana kegiatan, jadi selain clubhouse juga dengan kolam renang dan fasilitas lainnya, tetapi juga ada kegiatan yang khusus untuk senior secara berkala. Juga untuk kenyamanan si warga itu tersedia ragam layanan yang berbayar. Jadi misalnya dia punya rumah tangga sendiri, tetapi dia malas bersih-bersih rumah, bisa beli layanan kebersihan, atau misalnya minta dokter visit, atau apa itu layanan tambahan yang sudah terintegrasi. Berikutnya adalah yang senior resort, yaitu yang tadi seperti hotel, jadi konsepnya layaknya tinggal di hotel. Memang dia sewa, bukan beli, dan fasilitasnya pun lengkap, dari kolam renang, ruang kegiatan, ruang untuk seni karya, dan lain-lain. Dan juga semua unitnya full furnished dan full service, jadi termasuk housekeeping, laundry, makan sudah termasuk di restorannya, dia tinggal pesan apa yang diingin dimakan. Kegiatan, jadwal kegiatan, ragam kegiatan sudah tersedia, tinggal ikut untuk menikmati sehari-harinya. Kemudian tadi, jika membutuhkan dukungan yang lebih, maka kami punya rukun senior care, di mana kita melayani fokus pada tadi, yang untuk kondisi demensia ataupun nursing care. Nah, selain hunian, kami juga menyediakan fasilitas itu sebagai senior club atau sentra kegiatan bagi senior. Dan kami menyediakan 3 jenis. Satu adalah kita sebut senior club yang memang orang bisa membayar sebagai member, datang setiap hari, bisa menikmati fasilitas ya, mau berenang atau mau menggunakan fasilitas kegiatan ataupun ikut kegiatan yang ada. Jadi dia datang pagi, pulang sore setiap hari sebagai member. Atau juga kami sediakan sebagai produk kita sebut Senior Academy. Jadi kami mengadakan kelas-kelas yang bisa diikuti oleh senior untuk hal tertentu. Misalnya ada kelas melukis hari Selasa atau kelas angklung hari Kamis,
Jadi senior itu tidak harus tinggal, dia datang saja, mendaftar, ikut kelas kegiatan itu, kemudian pulang lagi. Dan karena kebutuhan untuk senior dengan demensia itu unik, berbeda dengan senior yang masih aktif, maka kami juga mengadakan program kegiatan yang khusus untuk orang dengan demensia, yang kita sebut Dementia Day Program. Nah, ini sedikit pemaparan dari saya untuk memperkenalkan apa itu senior living dan apa yang telah kita lakukan di Sentul. Harapan kami dari asosiasi tentunya dengan teman-teman di RE adalah semoga kedepannya kami bisa bekerja sama, karena dari asosiasi senior living ini terdiri dari operator ya, jadi kami sebagai operator dan pengelola, sedangkan membutuhkan partner yang pengembang, developer, apalagi developer perumahan atau kota, di mana perlu menyediakan juga sarana dan fasilitas untuk segmen lansianya, gitu ya, seperti yang telah dilakukan Ciputra itu. Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Ben Kes. Terima kasih. Maaf, I think we're just waiting on the presentation. Selamat siang, and terima kasih untuk invitasi siang ini to our friends here at Redeka, DKA, REI, to our friends and partners at Ciputra Property and the team of Parmiko. Terima kasih banyak. Maaf, saya kalau bicara di bahasa Inggris untuk presentasi siang ini ya. I'm keen to talk about seniors living, the concept of seniors clubs. I'm keen to introduce to you today Citra Premier Premium Seniors Club, our collaboration with Ciputra Property in Citra Garden City, Jakarta Barat. But more importantly, I'm keen to talk about what it is to create a community. And we heard the words of the Deputy Governor this morning talking about creating a community in DKI Jakarta. And such an important part of creating a community is providing services for seniors. So by way of introduction, Living Well was a PTPMA registered in Indonesia in 2014. We were originally registered under 5 different KBLI. 5 because there was simply a misunderstanding by BKPM about what we did as a business. Panti jompo, enggak. So disewa, iya, tapi untuk dijual juga. Food and beverage, yes, tapi specialized. So there was a misunderstanding from the very outset as to what we actually do as a business, because it is a complicated model, as Pa Herman talked about in his presentation before. We are also a co-founder of ASLI, Asociasi Seniors Living Indonesia, led by Pa Herman. Proudly with Ciputra Developments, we were the finalists of the Best New Seniors Product in Singapore, which was awarded for our product, Citra Premier Premium Seniors Club, which I'll discuss this morning. And as a company, we've undertaken projects in both Malaysia, of course here in Indonesia, and in Australia. By way of background about my own path here, I studied a Bachelor of Public Policy and Management at the University of Melbourne. I then went on to undertake a Diploma in Construction and Building Management, which then led me into being director of a large architectural practice which specialised in aged care. And I'm pleased to say that I was offered a scholarship from the University of Tasmania to undertake a Bachelor in Dementia Care, which I'm currently undertaking.
I think it's appropriate both because of the relationship that Pak Ciputra had with this organisation, our own partnership with Ciputra, but also, more importantly, Pak Ciputra's vision, particularly in the last few years of his life, is to quote something which he said, and that is this: human life is a cycle with dynamics of change, starting from childhood to adolescence to adulthood and aging. It is fitting that everyone passes it properly. Citra Premier was created so that we can age with dignity. And as we talk about what it is to build a community, we all have to ask ourselves, what do we do? All of us here in the property industry. We build homes, we build townhouses, we build apartments. We build rukos, we build shopping malls. Ada banyak shopping mall di Jakarta. We build schools, we build hospitals. But what do we do to provide services for seniors? So in collaboration with Ciputra, the Citra Garden City in Jakarta Barat was identified. Why? Well, as many of you here know, it's because it's the oldest of the planned townships here in Jakarta, so it was perfect for our demographic. Of course, we're talking about a middle to middle upper demographic, and one of the surveys we undertook was quite remarkable in terms of the results. Over 80% of elderly residents were in good health. They either ranked themselves baik atau sangat baik. But here was the amazing thing for perfectly healthy people. Over 85% luar di rumah setiap minggu, 1 ke 5 jam setiap minggu, which is a crazy number, which demonstrates just how trapped seniors are living in a big city like Jakarta, or I imagine in cities like Surabaya. Now, Pak Herman covered the many different facets of this business. I referred to our 5 different KBLIs earlier. For us, the business of food and beverage isn't just what it is for some developers here. The reality for us, the reality for someone like Pak Herman, is half of our members don't have teeth. So food and beverage takes on a whole new importance. Something as simple as chairs and tables and beds are much more specialized than what they ordinarily are for people of our age group. And of course, the most important thing is it becomes a hospitality-driven product. Has to be a product where the staff come from a hospitality background and not from a hospital background. And with respect to many of the participants here, I think that's one of the mistakes which has been made before here in Indonesia. We have equated older people with being sick. Kalau orang lansia, sakit. Kalau sakit, harus ada fasilitas sama rumah sakit. Enggak. And if you think about the people in your own lives, the seniors in your own lives, the ones who are mentally and physically active are the ones who live the longest and are the happiest. So, for our own facility at Citra Premier Premium Seniors Club, all of the staff, with the exception of 2 specialised medical staff, all the other staff come from a hotel background. So it's very much a hospitality-driven product. The clubhouse operates from 8 a.m. to 4:30 p.m. Monday to Friday. Kita ada jemput for the area within Citra Garden City where we can pick up our members in the morning and we can drop them home in the afternoon. Between the schedule every day, Monday to Friday, physical education, mental health, activities, kita ada bahasa guru Inggris, bahasa guru Mandarin, karaoke, of course, cinema, watching new friends, meeting new, creating new social connections. Our members are happy. And for many of our members, until they joined Citra Premier, they had been doing nothing for years, just sitting at home, mungkin dengan pembantu. So we've created a whole new life for our members to enjoy their golden age. Let me share with you, please, some pictures. So the lobby there of Citra Premier, again, we're located in Citra Garden
Sector 6. We're facing the beautiful lake there in Citra 6. Activities including arts and craft, painting every single day. You can see that on the left-hand side. And then we have English classes and we have Bahasa Mandarin classes every single day also. You can see that on the right-hand side. The shot there on the left is of our dining room facing out onto the lake. And then as you can see on the right-hand side, it is very much a 4-star hotel product. We're not serving bubur. We don't have lots of sisters and pembantu running around like a panti jompo. It is very much like a 4-star hotel offering. Physical exercise, as Pa Herman noted in his presentation, is a key part of what we do. Every day, our members are physically and mentally active. But also, there is a reality as we all get older. So there are daily healthcare checkups in collaboration with our partners at Ciputra Hospital. We have a relaxation room on the left-hand side. There is a reality as we all get a little bit older that some of us like to take naps during the day. So we provide that facility. And then on the right-hand side, you can see our cinema room, where our members either watch the news, ada berita setiap hari, atau movies, atau karaoke. But really, what it's all about are these last two photos. We are creating a multi-generational community with Ciputra in Citra Garden City. And that's really what it's about, creating that sense of community. We are active with the local schools, where we bring in school students each week to participate in activities with our members. And we invite in family members for special events, whether it be for Indonesia Independence Day, atau Natal, atau Imlek, etc., etc. And that's what's so important, because up until joining Citra Premier, the life of our members, even though they lived with their families, was very typical of most seniors here in Indonesia. Children would go to work, grandchildren would go to school. The senior is stuck at home with a pembantu, getting bored, and mentally and physically declining. And that's what we've been able to change at Citra Premier. Before I close my remarks and hand the microphone back over to Pa Miko, I want to make one quick comment to members here, particularly from the DKI government. There are things which the government here in DKI can actively do to improve the welfare of seniors. And I make 2 points. Number one, making special provision for seniors living and not treating it as normal residential, because it is different to normal residential. That's number one. And number two, to look at expanding the criteria for Fasus Fasum. At the moment, as I appreciate, it's limited to being a space for prayer, for being a school. But the reality is, as we all know in the property industry, that rarely are those spaces used properly. They provide an excellent opportunity for seniors clubs in new buildings. So I would urge members of government here to also consider expanding the definition of Fasus Fasum. Terima kasih banyak, Pa Miko. Please, silakan, thank you. And again, thank you very much and congratulations on your first event in 2022. Terima kasih. Thank you, Ben. Ya, sedikit aja untuk konklusi, saya pikir nggak akan lama-lama. Jadi yang masih dalam perjuangan kami di DPP REI bersama-sama dengan Asosiasi Senior Living Indonesia dan memperjuangkan peraturannya ya, supaya karena kami adalah berbeda seperti yang Ben katakan. Ini yang masih menjadi PR kita bersama. Nah, untuk penutup, jadi intinya bahwa kita melihat silver economy ini sudah damang mata. Negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, yang sama-sama Asia, budaya Melayu, mereka sudah lebih advance. Dan kemarin malam saya mendapatkan info bahwa sektor properti industri, khususnya di senior living itu masih bertumbuh, dan itu luar biasa sekali. Nah, buat teman-teman pengembang di sini, sampaikan tadi, sangat menarik, yaitu kita pengembang di wilayah DKI itu punya kewajiban.
pasti semua sudah mengalami. Kewajiban serah terima yang paling kami amati adalah taman kanak-kanak. Banyak tidak terpakai gedungnya. Itu salah satu yang kita akan perjuangkan agar ada nomenklatur untuk senior club. Jadi instead of penggunaan dipaksakan begitu ya untuk taman kanak-kanak, kita bisa gunakan sebagai senior club. Karena klub ini akan sangat baik, bagus untuk para manula, dan memang klub seperti ini tidak mungkin jauh-jauh dari pemukiman aslinya. Ya, Pak Herman di sini sebagai ketua asosiasi akan membantu kita bila mana Bapak ada keperluan, ada ide, ingin berkolaborasi. Pak Herman dengan sejumlah teman-temannya bisa membantu untuk penyediaan tenaga operator dan mungkin kerjasama yang lebih jauh juga bisa Pak investasi dan segala macam ya. Menurut saya sudah waktunya kita sebagai pengembang properti untuk melihat opportunity ini. Ini betul-betul sangat bagus. Memang kami sejak 2019 sudah memulai tetapi terkendala oleh pandemik sehingga sosialisasi ini tertunda. Ini adalah kesempatan pertama kami di depan publik secara langsung. Mudah-mudahan ini membuka mata kita semua. Sekali lagi, tua itu pasti, tapi menjadi tua bermartabat, ya, menjadi tua bermartabat adalah pilihan kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan beristirahat, sholat dan makan terlebih dahulu. Tapi akan ada informasi sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Bahwasannya setelah makan siang, kita masih akan ada diskusi panel yang menarik membahas tentang potensi investasi bisnis properti di Jakarta, tentunya menyongsong perpindahan IKN, serta akan ada sosialisasi Pergub DKI Jakarta nomor 31 tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang. Kami mohon peserta nanti akan kembali memasuki ruangan tepat pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan lagi setelah ini. Kami ucapkan terima kasih. Ya, kita akan ada door prize juga nanti Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengunjungi stand-stand yang ada di depan. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu selamat beristirahat, sholat dan makan siang terlebih dahulu. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwasannya door prize, tadi sudah ada yang bertanya bagaimana caranya. Caranya Bapak dan Ibu, kami akan informasikan sedikit kembali. Di depan meja registrasi, nanti Bapak dan Ibu akan melihat ada X-banner yang terdapat barcode yang Bapak dan Ibu bisa scan untuk melakukan pendaftaran online terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu, kami persilakan. Kami ucapkan selamat beristirahat dan selamat menikmati santap siang. Dan juga ada live musik yang Bapak dan Ibu bisa saksikan sebagai hiburan untuk makan siang. Yang mau bernyanyi atau penghibur berjoget, kami persilakan juga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Naik cicilan rumah tinggi sekali. Naik cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Ajukan BSI Grias.